Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini saya akan coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya masuk ke dalam inbox saya dan semoga bisa membantu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita langsung ke pertanyaan pertama. Nih saya coba baca dulu. Pertanyaannya, kenapa saya tidak pernah mendapatkan panggilan interview kerja? Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini agak sulit nih jawabnya. Kenapanya tentunya saya pribadi pun mungkin tidak tahu kenapa. Tapi kalau saya boleh memberikan pandangan ya terkait dengan hal ini, mungkin kalau misalkan dari CV, teman-teman bisa lihat CV-nya sudah sesuai atau belum pada saat teman-teman membuat CV-nya, apakah memang sesuai dengan posisi yang sedang dituju atau sedang dilamar. Ya, misalkan teman-teman melamar kepada perusahaan, kalau misalkan perusahaan bank, misalkan ya, perbankan. Ya mungkin disesuaikan dengan pengalaman teman-teman. Apakah memang teman-teman punya pengalaman di bank atau sertifikasi-sertifikasi yang memang berhubungan dengan perbankan. Kalau tidak, ya mungkin akan lebih sulit untuk di-review atau diseleksi oleh pihak HRD. Kemudian mungkin cara melamar, teman-teman melalui apa medianya? Apakah website dari si kantor tersebut atau misalkan melalui job portal yang ada di internet, misalkan banyak ya sekarang. Nah, apakah memang keyword yang dimasukkan sudah sesuai? Misalkan teman-teman tadi melamar sebagai seorang junior officer misalkan. Nah, di situ disampaikan bahwa memang teman-teman di subjek emailnya itu juga untuk melamar sebagai posisi apa. Dan bahkan di bagian email teman-teman juga disampaikan untuk posisi apa. Bahkan dalam CV-nya pun baiknya teman-teman tuliskan bahwa memang teman-teman punya pengalaman di junior affair tadi. Karena kalau misalkan perusahaan tersebut menggunakan sistem, sistem itu akan menembak langsung keyword tadi, GA tadi, junior affair. Nah ini teman-teman harus perhatikan juga. Sehingga kalau misalkan dikatakan bahwa kok saya tidak dipanggil-panggil ya, apakah memang karena CV saya jelek? Belum tentu teman-teman. Mungkin saingannya juga terlalu banyak yang melamar di posisi yang sama, gitu ya. Jadi memang kuncinya adalah teman-teman harus dilihat dulu CV-nya memang to the point, menceritakan memang pengalaman teman-teman secara singkat dan kemudian cukup menarik. Itu yang ada kunci-kunci yang memang harus teman-teman sampaikan. Terkait dengan CV yang bagus seperti apa, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya ada tuh membuat video terkait dengan ATS. Nah, teman-teman bisa lihat dari situ. Karena kalau misalkan teman-teman membuat CV kan harus sesuai dengan kebutuhan. Terutama zaman sekarang banyak perusahaan menggunakan ATS, yaitu Applicant Tracking System, ya rekrutmen sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memuat atau sebagai database rekrutmen, di mana semua talent pool atau semua kandidat masuk ke situ semua, gitu ya. Nah, moga-moga bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah CV yang bagus seperti apa? Nah, ini tadi sempat saya singgung. CV yang bagus, teman-teman nggak usah repot. Coba cek video saya sebelumnya. Video itu terkait dengan bagaimana membuat CV yang bagus, yang menarik di mata mungkin HR ya, HRD. Seperti apa. Nah, tidak perlu bertele-tele, cukup singkat, padat, dan jelas, sudah menurut saya sudah cukup untuk melamar ke perusahaan. Karena toh masih akan ada tahap interview, di mana saat itu teman-teman akan memberikan penjelasan-penjelasan terkait pengalaman teman-teman sendiri. Gitu. Jadi silakan cek aja, nanti saya sampaikan di sini di layar ini link untuk video saya terkait dengan pembuatan CV yang outstanding. Ya, silakan cek aja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk melengkapi CV? Nah, ini sering sekali nih pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada saya. Sebenarnya kalau menurut saya dokumen yang sangat penting adalah tentu ijazah, transkrip nilai, gitu ya, dan terakhir adalah sertifikat yang berhubungan dengan posisi yang sedang dilamar. Misalkan di dunia sekuritas atau pasar modal membutuhkan sertifikat terkait dengan wakil perantara pedagang efek dari OJK misalkan. Nah, teman-teman harus sampaikan di situ, dilampirkan, dia attach bersamaan dengan CV-nya. Nah, kalau bisa dijadikan satu file atau di merge menjadi satu file. Misalkan yang pertama surat lamaran, yaitu terkait dengan apa saja yang teman-teman sampaikan dalam aplikasinya, kemudian CV teman-teman sendiri atau video data teman-teman, kemudian ketiga ijazah, transkrip nilai, dan terakhir adalah sertifikat. Nah, itu dijadikan satu merge. Dan ingat tidak boleh lebih dari 2 MB misalnya ya.
biasanya sih tidak boleh lebih dari situ, karena kalau terlalu besar akan sulit dibuka oleh teman-teman HRD, gitu ya. Oke, semoga cukup menjawab pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, lebih baik proses interview melalui online atau offline? Nah, kalau zaman sekarang tentu teman-teman tahu di zaman pandemi ini semua perusahaan melalui online ya, seperti sekarang ini video call, semua melalui video, jadi ya teman-teman harus siap. Kalau memang harus online, teman-teman persiapkan diri, jaringannya harus siap, kemudian mungkin laptop atau handphone teman-teman harus siap, jangan sampai nggak ada jaringannya atau sampai sinyal terputus, penggunaan handsfree seperti yang saya gunakan saat ini gitu ya, untuk membuat suaranya misalkan clear, tidak. Kalau baiknya sih kalau memang online, teman-teman coba dulu dengan teman-teman lainnya atau dengan saudara atau dengan siapapun, dicoba, dites bagaimana muka teman-teman kelihatan di wajahnya di kamera atau di video di lawan bicara, atau misalnya background yang digunakan apakah terang atau gelap. Nih seperti saya sekarang ini kan di belakang saya cukup terang nih, jadi akan mengganggu, agak silau. Nah itu kan juga membuat proses interview nanti agak kurang jelas atau kurang baik. Atau suara-suara di luar sana juga terlihat lalu lalang motor, mobil atau kendaraan atau suara lainnya, karena saya ada di luar ruangan, sehingga akan membuat suaranya akan sedikit gaduh. Nah kalau di dalam ruangan mungkin juga diperhatikan jangan sampai ada background atau gema, karena suka ada ya ruangan yang membuat gema. Nah itu juga harus diperhatikan. Kalau terpaksa offline misalkan harus ketemu atau tatap muka, ya teman-teman pastikan prokesnya tetap dijalankan, dipastikan ke perusahaan tersebut. Apakah menggunakan masker, jangan sampai dibuka maskernya karena masih cukup bahaya, atau menggunakan face shield sekalian gitu ya, untuk menjaga kedua belah pihak supaya tidak ada penularan penyakit ya, misalnya COVID ya. Nah, itu juga harus dijaga teman-teman. Dua-duanya sih sangat mungkin terjadi sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman persiapkan. Yang mana lebih bagus, saya tidak bisa pastikan yang mana lebih bagus. Tetapi yang pasti memang kalau offline kita bisa tahu lebih langsung gerak-geriknya seperti apa, orangnya mungkin secara langsung tertarik atau tidak kan bisa kelihatan. Kalau online seperti ini kan kita nggak tahu nih posisi tangan teman seperti apa, posisi kaki, posisi badan, atau mungkin background teman-teman seperti apa, kan mungkin bisa menggunakan gambar, kita nggak tahu teman di mana. Nah, itu kan akan lebih sulit biasanya untuk teman-teman HR untuk menilai. Tapi kalau ketemu bisa cepat cepat langsung menilai. Ya itu kan tergantung kondisi ya. Nah teman-teman perhatikan tuh mana yang lebih baik. Menurut saya sih dua-duanya juga masih cukup baik. Ya, tentunya persiapan yang harus teman-teman lihat. Kemudian terakhir pertanyaan kelima, bagaimana meyakinkan perusahaan dalam proses interview tidak tatap muka? Ini maksudnya mungkin online ya. Tidak tatap muka itu maksudnya seperti ini. Ya sudah teman-teman latihan saja memastikan bahwa teman-teman memang suaranya terdengar jelas. Mungkin teman-teman bisa tanyakan di awal, bagaimana Pak, suara saya sudah cukup jelaskah? Atau penjelasan saya yang disampaikan cukup jelas atau perlu cepat? Atau jaringannya seperti apa? Nggak apa-apa, teman sampaikan. Supaya apa? Si HR-nya juga melihat bahwa oh ini punya keseriusan nih. Dan dia juga peduli supaya proses berjalan dengan baik. Nah juga dipastikan. Karena kalau misalkan putus-putus, yang rugi tidak hanya teman-teman, HR yang sana pun akan rugi. Karena apa? Mereka dengan waktu yang sudah diluangkan tidak bisa mendapatkan hal yang mereka inginkan, atau tidak bisa menilai dengan cukup baik. Padahal mungkin bagi mereka Anda sudah cukup bagus di dalam CV. Nah itu kan juga harus diperhatikan. Nah itu dipastikan aja di awal seperti apa. Nah setelah itu utarakanlah pertanyaan-pertanyaan di akhir, misalkan ya setelah interview berjalan, teman-teman bisa menjawab dengan cukup baik, kemudian dengan latihan ya. Kemudian terakhir tanyakan apa yang diharapkan, bagaimana proses selanjutnya, dan apakah saya boleh menanyakan hasil dari interview atau proses terakhir ini seperti apa. Nggak apa-apa, tanyakan, tunjukkan minat teman-teman. Dan kita lihat tuh, kalau HR memang bisa menjelaskan dengan cukup baik, terlihat juga cukup senang, happy, nah biasanya kita bisa menarik kesimpulan, nah mungkin ada peluang nih buat kita untuk maju ke langkah selanjutnya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya ternyata tidak ada videonya atau kameranya nggak dibuka, kan kadang bisa gitu ya dalam video call seperti Zoom misalkan, si lawan bicara kita tidak membuka video sehingga kita bisa melihat nih wajahnya seperti apa. Nah itu kita hanya bisa melihat dari suaranya dia, apakah selama interview dia cukup baik, cukup ramah, atau judes, atau misalkan memang seperlunya saja dia bertanya atau menanggapi. Nah itu teman-teman bisa merasakan ya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa sampaikan dari 5 pertanyaan hari ini. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi akan saya buatkan video seperti ini lagi dan akan saya langsung jawab melalui video saya. Terima kasih dan jangan lupa tetap subscribe di yang bagi yang belum ya, subscribe di video channel saya dan juga like, subscribe, like dan share. Setelah itu
Saya akan coba buat lagi video-video menarik buat teman-teman yang cukup bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.